Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberkati persekutuan kami malam hari ini. Kiranya pertolongan-Mu atas kami yang akan belajar firman Tuhan, dan juga memberkati hamba-Mu Bapak Gracia Pelo yang akan menjadi saluran berkat Tuhan untuk mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak gereja, uskup-uskup yang ternama menyebut tanggalnya 25 Desember. Hippolytus menyebut 25 Desember. Telesforus menetapkan aturan kalau merayakan Natal diawali Christmas Eve, malam Natal, jangan hari Natalnya, tapi Christmas Eve 24 Desember. Theophilus dari Antioquia memimpin misa Natal tahun 176 tanggal 25 Desember. Beda kan? Di Kristen, bapak-bapak gereja yang mencatat perayaan Natal banyak sekali. Di dalam sejarah Islam, orang-orang Muslim 5 abad pertama tidak ada yang merayakan. Nih, Anda bisa lihat. Mungkin PPT saya akan saya kasihkan ke Pak siapa namanya, orang GKK ini supaya disebarkan. Yang pertama kali merayakan hari kelahiran Muhammad adalah kelompok dari Fatimiyah. Fatimiyah itu di dalam Islam kategorinya bid'ah. Dia kelompok Syiah. Kelompok Rafidiyah. Jadi baru dirayakan di Mesir, itu pun dari kelompok-kelompok yang bukan kelompok-kelompok mainstream yang di dalam Islam dikategorikan kelompok bidat. Bid'ah itu bidat. Nih, dia baru dirayakan di dalam kerajaan Ubaidah, dinasti Fatimiyah. Ini dinasti Syiah di Mesir. Ini abad ke-5 Hijriah. Ini yang merayakan orang-orang Muslim dari kelompok yang menurut buku ini adalah bid'ah, bidat. Mereka merayakan Natal, mereka merayakan Mauludan karena mereka kayak gimana ya? Kristen merayakan kelahirannya Yesus, kenapa kita nggak merayakan? Kita bikin yuk. Nah, kira-kira begitu. Ikut-ikutan. Nih. Jadi di dalam kekristenan perayaan Natal itu sudah tradisi yang sangat-sangat kuno sejak tercatat ya awal abad kedua tercatat. Artinya sebelum tercatat sudah ada perayaan dan ramai dirayakan seluruh gereja-gereja sedunia. Sedangkan di dalam Islam sebaliknya, 5 abad pertama di dalam Islam tidak pernah ada tradisi merayakan Maulid Nabi Muhammad. Rata-rata orang zaman sekarang mengatakan Muhammad lahir di tahun gajah karena dia lahir pada waktu penyerangan Raja Abrara, Raja Ethiopia dengan gajah ke Arab Saudi. Ini pun juga saya ragu. Saya ragu ada penyerangan dengan menggunakan gajah untuk menyerang suatu daerah di padang gurun yang sangat-sangat kering. Kata-kata geleng-geleng. Hanya orang-orang yang tidak tahu strategi perang membawa hewan gajah yang besar, yang perlu makanan banyak dan perlu minum air yang banyak untuk menyerbu padang gurun. Ini kadang-kadang saya geleng-geleng. Ada banyak pandangan, ada banyak riwayat mengenai tanggalnya kelahiran Muhammad, sehingga diperlukan kesepakatan dari sekian tanggal mana yang akan dipilih. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Saudara, kami mohon untuk pertanyaan, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, saudara bisa menuliskan nama di kolom chat untuk 3 penanya pertama. Kemudian mohon saudara bertanya sesuai dengan pemaparan Pak Gracia ya, jadi tidak di luar topik. Yang ketiga, mohon saudara untuk tidak menanggapi jawaban Pak Gracia, supaya nanti yang lain juga punya kesempatan untuk bertanya. Oke, saya buka pertanyaan 3 orang pertama. Baik, di sini ada Pak Danias ya, betul ya, Pak Danias.
Saudara Dania, silakan buka mic. Ya. Shalom Pak Gracia. Ya, shalom Danias. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur pada malam hari ini, webinar ini lengkap sekali data yang udah kita dengar dari Bapak. Tapi selain itu, saya masih memiliki 2 pertanyaan, di mana yang pertama itu, saya mendapat kabar dari pihak saudara kita yang sebelah, ketika berdialog, mereka bukan saja mengacu kepada Sol Invictus, Pak, tetapi juga mengklaim bahwa Dewa Baakus, Dewa Mitra, Dewa Krishna diklaim lahir pada tanggal 25 Desember. Kalau saya boleh tahu, apakah ini pernah diangkat dalam kajian akademis? Itu yang pertama. Yang kedua, klaim mengenai Natal adalah Sol Invictus itu kan kita sudah tahu ya, berawal dari Ernst Jablonski dan menjadi populer dari Encyclopedia Britannica. Pertanyaan saya itu, apakah dari kekristenan Barat yang menghembuskan fitnah ini masih berkembang dalam pemahaman Sol Invictus itu, atau sudah hilang dengan data-data Bapak Gereja? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya jawab. Mengenai Krishna itu, mereka nggak ada hubungannya. Telesforus tidak mengacu kepada Krishna. Krishna itu siapa? Telesforus nggak kenal. Dia tinggal di Roma, tahun 126. Itu ilmu gatuk, dikait-kaitkan. Yang jelas saya menunjukkan data sejarah. Ya. Bahwa dari 7 bapak-bapak gereja semua mau satu kata, bahwa kelahiran Yesus itu arahnya 25 Desember. Irenaeus tidak menyatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember, dia hanya mengatakan malaikat Gabriel ketemu Maria tanggal 25 Maret. Ini indikasi. Tapi indikasinya 9 bulan sejak malaikat ketemu dengan Maria, Gabriel, 25 Desember, ini kan indikasi. Sama dengan Julius Sextus Africanus. Tapi yang lainnya, Theophilus dari Antioquia tahun 176, Demetrius dari Alexandria tahun 180, Hippolytus dan yang lain-lain, semua tegas menyatakan 25 Desember. Jadi, apa yang mereka tanyakan, apakah ada data gereja-gereja kuno sebelum Sol Invictus 336 Masehi atau Saturnalia 274 Masehi merayakan Natal? Ada banyak. Jadi ini intinya. Saya bisa menunjukkan dokumen gereja. Ada 7 bapak gereja sebut tanggal, semua arahnya ke 25 Desember. Mengenai ilmu gatuk itu bukan urusan saya ya. Iya Pak. Dikait-kaitkan sudah ada urusan itu. Yang lain? Kedua tadi Pak, belum Pak? Yang mana? Oh, mengenai ini. Tidak semungkin. Kekristenan yang kuno, yang mula-mula itu agak beda dengan kekristenan yang sekarang. Orang-orang Kristen sekarang ini mewarisi tradisi. Jadi apa yang dilakukan oleh sebelumnya dia teruskan. Karena meneruskan tradisi Christmas Eve, tanggal kebaktian Natal 24 malam, mengikuti tradisi merayakan Natal 25 Desember, sampai lupa sejarahnya seperti apa. Karena mereka hanya melakukan tradisi, lupa sejarahnya, sehingga asumsi-asumsi yang dinaikkan oleh Jablonski dan orang-orang kelompok liberal termakan di kekristenan zaman sekarang. Inilah salah satu fungsinya seminar ini, mengembalikan kita supaya jangan terombang-ambing, bahwa perayaan Natal tanggal 25 ini suatu perayaan tradisi Kristen yang sangat-sangat kuno. Hanya bedanya orang-orang Kristen zaman sekarang tidak terbiasa membuka catatan-catatan yang ada, tapi nggak dibuka, nggak dibaca. Dari bapak-bapak gereja di awal abad kedua, pertengahan abad kedua, di akhir abad kedua. Kira-kira gitu. Nah, fungsi kita untuk menunjukkan dan menyebarluaskan, memviralkan bahwa tuduhan kita merayakan Natal ini adalah merupakan kristenisasi dari acara kegiatan ritual pagan tersingkirkan. Di dalam suatu perdebatan saya dengan dengan ustadz-ustadz di Gresik tahun 2013, saya bilang tegas di hadapan
Ustadz Mas'ud dan Ustadz Menahem Ali. Saya bawakan, ini loh bukunya. Ini loh, di Daskalia Apostolorum. Ini saya bawa. Saya tunjukkan di mana di depannya Ustadz Mas'ud. 200 tahun sebelum Dewa Matahari lahir dan dirayakan di abad keempat, orang Kristen sudah merayakan Natal dan sudah menertibkan supaya Natal itu seragam. Ini di Daskalia Apostolorum. Silakan baca. Ya, jadi tugas kita itu hanya untuk meluruskan fakta sejarah. Kalau kita tidak meluruskan kebohongan-kebohongan, opini-opini itu yang akan menjadi yang diserap oleh masyarakat. Tugas kita hanya menunjukkan data sejarah. Ini data sejarah. Ini data-data kuno Bapak-Bapak gereja. Ada 7 bukan 1. Ada 7 Bapak gereja yang menyebutkan tanggal Natal. Jelas arahnya 25 Desember. Yang lain? Terima kasih, Pak. Baik, sekarang untuk penanya kedua di gelombang pertama ini, saya persilakan kepada saudara atau Bapak Ferguson ya. Iya, baik, terima kasih. Shalom Pak Gracia. Bapak mengatakan kalau ada hadis yang bertentangan tentang kelahiran Muhammad. Itu kalau boleh tahu hadis mana aja ya datanya. Dan terkait tentang kelahiran Muhammad, apakah boleh saya bertanya, Muhammad tuh benar nggak sih dia lahir 4 tahun setelah kematian Abdullah? Itu. Terima kasih. Mengenai ini, saya tunjukkan satu hadis dari Imam Ahmad bin Hambali. Mengenai kajian yang lebih dalam, nanti saya akan buatkan khusus ya. Karena memang seminar ini bukan seminar Islamologi, ini hanya seminar Kristen utamanya. Saya memberikan data bahwa kekristenan bisa menunjukkan 7 catatan bapak-bapak gereja kuno sebelum abad ketiga. Dan saya hanya memberikan sedikit komparasi bahwa di dalam dunia Islam tanggal Muhammad itu nggak lengkap dan ada hadisnya. Tapi saya tidak akan mengulas lebih lanjut karena memang ini hanya dikhususkan Natal ini fiksi atau sejarah. Itu aja. Jadi kembali lagi, tugas saya yang utama menunjukkan data sejarah. Bahwa sejak tahun 126, Telesforus, Paus ke-9 Roma, dia yang menetapkan pertama kali dan menjadi tradisi perayaan Christmas Eve, malam Natal. Itu dia yang memulai. Kira-kira begitu. Baik. Untuk penanya ketiga, sebelum itu saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari penanya, saya ingatkan sekali lagi mohon untuk bertanya sesuai dengan topik yang sudah dipaparkan oleh Pak Gracia. Untuk penanya ketiga, saya persilakan kepada Bapak atau Saudara Yafet. Kami persilakan. Ya, salam Pak Gracia. Salam Pak Yafet. Yang saya mau tanya gini Pak, apakah ada data dalam sejarah gereja siapa nama orang Majus yang datang di Bethlehem itu Pak? Sebab selama saya menjadi Kristen baru sekali saya dengar dari seorang pendeta. Jadi saya jarang mendengar nama orang Majus yang disebutkan oleh pendeta-pendeta yang berkhotbah kalau khotbah untuk perayaan Natal. Jadi itu aja Pak yang saya mau ketahui, kira-kira adakah? Ada Pak, cuma saya lupa. Ada. Itu catatan gereja Syria. Orang Majus itu bukan 3 orang Pak, itu 3 raja-raja Arab. Kalau 3 orang yang datang ke Timur Tengah tidak akan membuat heboh Herodes. Karena Palestina itu persimpangan perdagangan dari Afrika ke Eropa ataupun dari Arab ke Eropa. Kalau hanya 3 orang yang lewat Yerusalem, 3 orang yang lewat Bethlehem, 3 orang lewat Palestina, tidak akan membuat heboh. Tapi masalahnya, orang Majus itu begitu datang, membuat heboh sampai dilaporkan ke Herodes. Artinya, yang datang ini bukan 1, 2, 3 orang, bukan 5 orang, bukan 10 orang. Tapi orang penting sehingga kedatangan mereka pantas dan wajib dilaporkan kepada Herodes. Ada orang-orang penting dari kerajaan-kerajaan lain yang lewat. Sampai Herodes menyuruh utusannya, tanya, ada apa kamu ke sini? Ada kepentingan apa kalian para orang-orang terhormat? Dan data-datanya saya lupa,
ini nih ada yang nulis di ada yang nulis di chat itu namanya. Saya lupa nama-namanya. Itu di dalam catatan-catatan gereja Syria tertulis jelas. Oh. 3 raja-raja di Arab. Kalau 3 raja Arab datang, pasti dia datang dengan pasukan dan rombongan-rombongan punggawa-punggawanya. Itu yang membuat Herodes mengutus utusan, ada apa gerangan sampai kalian orang-orang terhormat dengan pasukan, dengan punggawa-punggawamu datang ke sini? Ada kepentingan apa? Cuma jujur saya lupa. Saya lupa. Nanti saya akan cari, saya lengkapi ya Pak ya, nama-namanya. Oke Pak. Oke, nanti di-share-kan Pak ya. Iya. Pak Bambang Nursena pernah menunjukkan data ini. Coba lihat di YouTube-nya Pak ya, di Pak Bambang Nursena di YouTube, dia pernah menyebutkan ini. Pak, terus terang saya lupa namanya. Baik Pak. Ya, makasih Pak, makasih. Makasih Pak ya Pak. Baik, terima kasih kepada 3 penanya pertama. Kita akan saya berikan kesempatan untuk 3 penanya selanjutnya untuk gelombang 2 ini. Kami persilakan atau bagi para penanya untuk menuliskan namanya di kolom chat. Satu penanya ini saudara atau Bapak Ovaldi ya? Bagaimana? Saudara Ovaldi? Oke. Silakan. Oke, Pak Gratia. Jadi saya bertanya ada beberapa, tapi karena sudah dijelaskan secara lengkap menurut Bapak tentang sejarah Natal, satu saja pertanyaan dari slide atau penjelasan Bapak tadi bahwa Natal itu sudah dirayakan sejak jemaat Kristen mula-mula. Nah, yang menjadi pertanyaan itu jemaat yang mula-mula yang mana? Alkitab, apakah para rasul? Sedangkan tidak ada catatan dalam Alkitab Rasul Paulus dan jemaat pemberitaannya tidak merayakan Natal dalam Alkitab. Jadi jemaat mula-mula yang mana maksud Bapak? Terima kasih. Di dalam Alkitab kita tidak mendapatkan catatan-catatan yang detail. Contoh istrinya Petrus, siapa namanya tidak ada. Petrus tercatat dia menikah, siapa istrinya? Tidak ada kan? Itu hanya ada di dalam catatan Bapak Gereja, namanya Stranapola kalau nggak salah istrinya. Markus itu hubungannya dengan Petrus apa? Sampai Petrus di dalam suratnya mengatakan, Markus anakku. Kita tidak tahu kan? Apakah ini anak kandung apa bukan? Ternyata Markus adalah keponakan. Dari mana catatan Bapak-Bapak Gereja? Jadi banyak tradisi-tradisi yang tidak tercatat lengkap di dalam Alkitab. Bukan berarti hal itu tidak ada. Yang saya tunjukkan bahwa di dalam jemaat mula-mula, gereja mula-mula, tahun 126, Paus ke-9 Roma, Telesforus, tahun 126, sudah menetapkan, memberikan suatu aturan, bahwa perayaan Natal sudah harus dimulai dari Christmas Eve, malam Natal. Dan Theophilus dari Antioquia, ini patriark gereja Syria. Dia pemimpin tertinggi gereja Syria di Antioquia, memimpin misa Natal 25 Desember tahun 176. Demetrius, pemimpin tertinggi gereja Koptik, membuat dokumen gereja resmi untuk acuan gereja-gereja sedunia saat itu. Gereja sedunia saat itu masih satu. Jadi tulisannya Didaskalia Apostolorum Koptik di tahun 180. Ini dipakai menjadi pegangan gereja Syria, Didaskalia Yunani, Didaskalia Romawi. Seluruh gereja sedunia mengacu penetapan tanggal penertiban seperti yang ditulis Demetrius. Jadi berdasarkan data-data ini saja yang saya sampaikan. Nah, kita tidak bisa mengatakan karena ini tidak tercatat maka kita tidak perlu, tidak seperti itulah. Dari mana Televirus dan para bapak-bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer, satu di Afrika, satu di Mesir, satu di Syria Utara, satu di Prancis, satu di Roma, kok bisa serentak 7 bapak gereja yang terpisah-pisah ribuan kilometer menyebut tanggal yang sama? Kebetulan? Enggak kan? Jadi sebatas ini, sebatas catatan sejarah yang saya tunjukkan, 7 bapak-bapak gereja kuno. Ini masih bapak gereja abad kedua ketiga ya. Saya belum buka bapak-bapak gereja abad ketiga ke atas. Ini akan ramai sekali. Saya tidak mau buka yang catatannya Yeromi, Yohanes Chrysostomus, saya tidak mau buka karena itu dia hidup di atas abad ketiga. Bapak gereja sebelum abad ketiga, 7 bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer, semua menyebut tanggal yang sama. Jadi artinya perayaan gereja-gereja sedunia tentang Natal sudah tercatat sejak abad kedua.
Ini yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya ini ada saudara atau Bapak John. Shalom Pak Gracia. Shalom Pak John. Shalom Pak Gracias. Saya ingin bertanya ya, benar gak kalau tradisi memberi hadiah di hari Natal itu dimulakan dari Santo Nicholas dan dibantu oleh seorang yang bernama Black Peter, itu benar gak ceritanya? Terima kasih. Santo Nicholas itu historis, tapi Santa Claus itu mitos. Ya, Santo Nicholas itu historis, sosoknya ada, dia memang biarawan yang murah hati. Tapi Santa Claus yang ada di dalam TV-TV, film-film sekarang ini yang mitos. Jadi kalau kita ngomong yang mitos, yang hiburannya, atau kita ngomong yang historisnya. Jadi kalau kita ngomong Santa Nicholas itu memang ada. Baik Santa Nicholas dalam tradisi gereja Yunani atau gereja Roma, ini orangnya benar-benar hidup dan sejarahnya tercatat. Tetapi Santa Claus yang naik kereta dengan rusa terbang-terbang, itu yang versi mitos. Ya, mengenai pemberi hadiah itu tidak diawali dari Santa Nicholas. Sejak zaman kuno, orang itu sering berbagi, memberi makanan, memberi hadiah kepada yang itu. Ini tradisi yang kuno. Di dalam tradisi Jawa ini hajatan lah kira-kira gitu ya. Membagi makanan, memberi hadiah kepada orang yang disayangi. Itu merupakan suatu tradisi yang umum lah, itu tradisi yang general. Baik. Saya melihat ini di kolom chat kelihatannya sudah ini ya, tidak ada yang tulis nama lagi ya. Tadi saya dapat informasi dari host, kalau nggak salah Pak Haryanto ya mau bertanya. Atau mungkin dari saudara-saudara yang lain, karena di chat ini tidak ada yang menulis nama, saya pikir langsung aja. Kalau mau bertanya, silakan. Iya, saya ya, izin bertanya ya. Ya, baik. Permisi Pak Gracia, saya mau izin bertanya. Ya, ini saya ingin bertanya apa yang Pak Dede Wijaya tanyakan ini ya. Di sini kan Pak Dede Wijaya menuliskan ya, mengutip Lukas pasal 1 ayat 26 versi ILT ya. ILT. Di sini kata ayatnya begini, Pak. Dan pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, ini mungkin menurut saya menarik ya. Pertanyaannya, Pak, bulan ke-6 ini dihitung dari sejak kapan, Pak? Kalau lihat Lukas pasal 1 ayat 26, lihat konteksnya di Lukas 1 ayat 36. Itu bukan bulan ke-6 Yahudi. Anda coba lihat Lukas pasal 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Jadi bulan ke-6 di dalam Lukas 1 ayat 26 itu adalah bulan ke-6 kehamilannya Elisabeth. Jadi Elisabeth hamil 6 bulan, Maria hari pertama hamil. Jadi selisihnya Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus itu cuma 6 bulan. Dan mengenai ini topik tersendiri, perhitungan Natal berdasarkan ayat-ayat Alkitab. 6 bulan kehamilannya Yohanes Pembaptis di Elisabeth, di dalam kandungannya Elisabeth, dimulai kapan? Dimulai sejak Zakaria ketemu malaikat Gabriel di dalam ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus, Zakaria dari rombongan Abia, rombongan ke-8, ini ada gilirannya. Rombongan pertama masuk melayani di Bait Allah itu kapan? Jadwalnya? Rombongan kedua kapan? Itu ada jadwalnya dan ini adalah pembahasan terkhusus. Jadi dari 6 bulan kehamilannya Elisabeth mengandung Yohanes Pembaptis, kita cari Zakaria ketemu Gabriel kapan? Karena di dalam tradisi Yahudi, jadwal imam besar masuk melayani Allah di Bait Allah itu tercatat lengkap.
Nanti kalau kita menggunakan perhitungan ayat dari Alkitab, tidak menggunakan data sejarah, sama hasil perhitungan Alkitab kelahiran Yesus berdasarkan indikasi-indikasi ayat-ayat di dalam Alkitab, jatuhnya 25 Desember. Tapi ini nanti pembahasannya berikutnya ya. Jadi 6 bulan itu bukan 6 bulan Yahudi, tapi 6 bulan, penjelasannya di ayat ke-36, 6 bulan kehamilannya Elizabeth. Lukas 1 ayat 36. Jadi 6 bulan itu adalah 6 bulan kehamilannya Elizabeth. Hari pertamanya kapan? Di saat Zakaria ketemu sama malaikat Gabriel di ruang Maha Kudus. Kapan itu? Itu nanti kita harus buka kitab-kitab Yudaisme, kapan rombongan Abia jadwalnya masuk ke ruang Maha Kudus. Dari situ kita bisa tahu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak Gracia, satu lagi penanya, bisa Pak? Ya, jangan dikasih panjang karena kalau misalnya satu pertanyaan ini selanjutnya kita tutup ya Pak ya, supaya nanti rekamannya tidak terlalu lama di YouTube ya. Baik, satu penanya terakhir, ini dari Pak Samuel Fajar. Silakan Pak. Selamat malam Pak Gracia, terima kasih atas paparannya. Saya mau bertanya singkat saja. Menurut Pak Gracia, Yesus itu lahir tahun berapa ya? Karena saya pernah membaca buku 2000 Years of Coptic Christianity, mereka menganalisis Yesus itu lahir 25 Desember tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih Pak. Itu yang saya kurang tahu karena ada yang bilang 2, 3, atau 4, ada yang bilang 7. Nanti saya cek lagi ya. Jadi saya jujur kalau mengenai pastinya, itu saya kurang tahu karena gini loh. Pada waktu kalender Julian dirubah ke kalender Gregorian, Paus Gregorius yang membuat kalender baru ini membuat perhitungan yang tidak tepat. Sehingga dia ada banyak kehilangan hari. Di tahun keberapa ditambah 30 hari, ditambah berapa tuh ada banyak ada tanggal, ada hari-hari yang hilang. Oleh karena kalau mau ngomong tepatnya nanti saya harus belajar lagi. Saya lihat data-data pergeseran kalender Julian ke kalender Gregorian hari ini, itu selisihnya berapa hari itu harus dihitung lagi. Terus terang, saya belum tahu. Yang jelas kalender Gregorian itu logikanya gini loh. Dia tidak menggunakan kalender Julian karena kalender Julian itu berdasarkan AUB, Ab Urbi Condita. Tahun 1 kalender Julian itu berdirinya kota Roma, Ab Urbi Condita. Nah, Gregorian tidak mau menggunakan kalender Romawi kuno, kalender matahari Romawi kuno, dia mau menggunakan kalender Masehi. Tanggal 1-nya harusnya menurut Gregorius itu tahun pertama kelahiran Yesus. Tapi yaitu karena pada waktu dia membuat peralihan antara kalender kuno ke kalender baru ini ada ketidaktepatan di dalam perhitungannya, menimbulkan ada selisih hari bahkan sampai tahun yang berbeda. 8 hari sebelum Januari, catatannya Hippolytus. Maksudnya apa? Orang Yahudi itu di dalam budaya Yahudi, seorang anak laki-laki baru dianggap jadi manusia yang seutuhnya setelah hari ke-8. Karena di hari ke-8, semua anak laki-laki disunat. Jadi menurut saya bukan kebetulan Yesus lahir tanggal 25 Desember di hari Hanukkah waktu itu, yang mana 8 hari kemudian adalah 1 Januari, di mana Yesus disunat dan dia mulai resmi diakui sebagai manusia seutuhnya di dalam adat Yahudi. Jadi kalender Gregorian acuannya kelahiran Yesus. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Pak Gracia, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk para penanya, juga untuk Pak Gracia yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Gracia untuk tutup doa untuk renungan firman Tuhan. Sebelum saya tutup doa, saya mau kasih closing statement. Baik. Yang bisa kita tangkap dari seminar atau renungan malam hari ini adalah satu, kita terlalu lama hanya hidup meneruskan tradisi. Natalan tanggal 25 Desember, Christmas Eve tanggal 24 Desember malam.
karena kita hanya mengikuti tradisi sampai-sampai kita lupa. Padahal, barusan saya sudah tunjukkan, gereja-gereja Kristen punya catatan tertua 7 bapak gereja sebelum abad ketiga. Menuliskan tanggal kelahiran Yesus, perayaannya, misanya kapan, semuanya seragam. 7 bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer. Satu di Libya, satu di Mesir, satu di Afrika, di Antioquia, Syria bagian utara, satu di Perancis, satu di Roma. Semua satu tanggal. Artinya kalau ada yang menuduh bahwa tidak pernah ada sejarah Yesus lahir dan dirayakan tanggal 25 Desember sudah terbantahkan. Malah sebaliknya. Di dalam catatan sejarah juga 500 tahun pertama Islam berdiri, tidak ada satu orang Muslim pun yang merayakan kelahiran Muhammad. Baru di abad ke-5 Hijriah yang mengadakan Maulud Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, itu hanya di Mesir, dinasti Fatimiyah. Yang mana dinasti Fatimiyah hanya lokal Mesir, itu pun dianggap aliran bid'ah, aliran sesat. Beda ya. Kedua, tidak pernah ada rapat pendeta atau rapat gereja sedunia yang menentukan kapan Natal. Kita tidak pernah ada catatan sejarah tentang itu. Jadi semua gereja sedunia sampai hari ini yang merayakan Natal 25 Desember, Christmas Eve malam Natal 24 Desember, itu sudah tradisi yang ribuan tahun tanpa pernah ada rapat ijma para pendeta, tidak pernah ada. Beda dengan Islam. Tanggalnya Maulud ada berbagai-bagai macam hari, dan untuk menentukannya mereka kumpul dan rapat ijma para ulama menentukan tanggal sekian. Jadi ini yang harus kita pegang supaya jangan ada lagi keraguan. Kalau tanggal 25 Desember ya memang sejak awal abad kedua yang tercatat semua orang Kristen sudah merayakan perayaan Natal di gereja-gereja 25 Desember. Dan mengenai sisi teologis, maknanya biarkan nanti ini tugasnya pendeta dan para hamba-hamba Tuhan yang melengkapi apa yang tidak saya sampaikan di malam hari ini. Yang jelas Tuhan sampai turun karena Dia tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah bisa menyelesaikan perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Dia ambil alih. Kamu yang buat dosa, kamu nggak mampu, sudah. Serahkan ke saya, aku akan selesaikan. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata, mari kita berdoa. شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك